Seluruh pengamat tahu itu bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya, ketua BTN, ketua BTN, exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day timnas itu dikuasai oleh 2S, ya 2S. Satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. Setiap kali momen pergantian pelatih menghampiri tubuh Garuda, selalu saja muncul aroma kontroversi yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kali ini, situasinya bahkan terasa jauh lebih panas. Sumber internal PSSI mulai buka suara, menyebut ada dua sosok misterius berinisial S, yang disebut-sebut punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di tubuh timnas. Mereka inilah yang diduga menjadi pengendali di balik layar, ikut menekan arah keputusan di Timnas Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, isi rapat Exco PSSI kabarnya mulai bocor ke publik, memperlihatkan adanya manuver halus untuk menyingkirkan tim kepelatihan asal Belanda. Sementara itu, di sisi lain, Erick Thohir dikabarkan sudah mulai melakukan seleksi dan memilah nama-nama kandidat pelatih baru yang dianggap cocok untuk membangun ulang skuad Garuda dari nol. Aroma pergantian kini makin terasa, dan teka-teki dua nama S itu pelan-pelan mulai terbuka. Lantas siapa dua sosok S tersebut? Dan bagaimana bocoran rapat PSSI? Let's go kita bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui bersama, rapat Exco PSSI yang sejatinya sudah dijadwalkan pekan ini mendadak ditunda tanpa kejelasan waktu pasti. Alasannya, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk dengan urusan pribadi menikahkan putri kesayangannya. Tentu saja, bagi sebagian besar masyarakat alasan itu terdengar manusiawi. Ya, siapa yang nggak mau fokus di momen sakral anaknya sendiri? Tapi di sisi lain, ketika nasib Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, ketika publik menanti jawaban atas rentetan kegagalan dan polemik, penundaan itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi di tengah situasi yang makin panas ini, muncul satu istilah yang bikin geger dunia sepak bola nasional, yakni sosok panglima di balik layar, yang disebut-sebut sebagai pengendali sejati Timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali meledak lewat pernyataan Andre Rosiade, penasehat Semen Padang, sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra, yang secara belak-belakan menyebut bahwa Timnas Indonesia dikuasai oleh dua orang. Dan bukan sembarang dikuasai, tapi benar-benar dikendalikan secara nyata. Hingga keputusan-keputusan teknis dan non-teknis pun diduga berada di tangan mereka. Dua orang itu, kata Andre, sama-sama berinisial S. Menariknya, satu perempuan berasal dari Indonesia, dan satu lagi dari Maroko. Pernyataan ini sontak bikin publik bergidik. Bukan cuma karena nama yang disebut misterius, tapi karena dampaknya. Kalau benar, berarti selama ini keputusan di balik skuad Garuda tidak sepenuhnya murni berasal dari pelatih atau exco. Selama ini, publik mengenal Kombes Sumarji sebagai wajah operasional Timnas Indonesia. Ia menjabat Exco PSSI, Ketua BTN, dan juga manajer Timnas. Secara struktur organisasi, dialah yang seharusnya punya kuasa paling besar atau urusan harian Timnas. Namun, menurut Andre, Sumarji bukan panglima sebenarnya. Supporter Indonesia taunya hanya Pak Sumarji, tapi dia bukanlah panglima sejati. Kalimat itu seperti bom waktu. Dalam hitungan jam, media sosial langsung ramai. Forum sepak bola meledak dengan teori masing-masing. Ada yang menyebut dua nama potensial, ada pula yang mencoba menganalisis dari pergerakan di sekitar Timnas selama ini. Pak Marji mungkin sering kita lihat di depan publik. Kalau ada masalah di Timnas, yang pasang badan namanya Sumarji. Sebagai ayah anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai panglima rakyat Indonesia, supporter Indonesia taunya hanya Pak Marji. Tapi exco PSSI kayak Bang Akmal ini dan seluruh pengamat tahu itu bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya, ketua BTN, exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day timnas itu dikuasai oleh 2S, ya 2S. Satu orang Indonesia perempuan,
satu orang Maroko. Nah, saya buka saja. 2S ini yang mengendalikan PSSI, mengendalikan timnas Indonesia. Sampai di situ dulu ya, Bung Andre. Saya mau bahkan konfirmasi juga nih ke Bung Akmal. Oke. Podcast yang kemarin itu, ya, yang viral di waktu kita mau bertanding melawan Irak, ada podcast itu atas izin 2S itu tanpa sepengetahuan Pak Sumarji. Dah, cukup itu bocoran saya dulu. Iya. Salah satu momen yang disebut sebagai bukti kuat pengaruh 2S ini adalah saat timnas Indonesia menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu, media nasional tiba-tiba dipersulit meliput latihan timnas. Bahkan beberapa wartawan tidak diberi izin melakukan wawancara dengan pemain. Padahal sebelumnya akses media terhadap pemain dan pelatih cukup terbuka. Namun, tiba-tiba, satu media justru mendapatkan izin eksklusif. Dan bukan media biasa, melainkan The Highway, media milik pemain timnas sendiri. Podcast itu viral, bahkan jadi polemik besar di kalangan awak media, karena dianggap tidak adil dan menunjukkan adanya privilege tersendiri. Dan disinilah menurut Andre 2S itu berperan besar. Merekalah yang memberikan izin untuk wawancara itu tanpa sepengetahuan Sumarji. Bayangkan, sebuah keputusan yang seharusnya diatur oleh BTN, tapi malah disetujui oleh pihak luar. Itu berarti ada kekuatan yang lebih tinggi dari struktur formal, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengikat semua keputusan di dalam tim. Dan kini perlahan, misteri itu mulai terurai. Satu dari dua sosok berinisial S dikabarkan berasal dari Indonesia. Dan ia adalah seorang perempuan berpengaruh di lingkaran bisnis serta olahraga nasional. Namanya mulai disebut di berbagai forum, Susi Hataji. Namanya mencuat setelah beredar foto pertemuannya dengan Mirwan Suwarso, bos Komo 1907, yang diduga membahas arah kolaborasi antara pihak luar negeri dan program pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam foto itu, Susi tampil mencolok, satu-satunya perempuan di antara dua pria berpengaruh. Instagram pribadinya dengan username @ibunya@andata juga diikuti oleh para pemain timnas Indonesia. Dan sejak itu, publik mulai berspekulasi, benarkah ia salah satu sosok S yang disebut Andre? Kalau kalian cukup lama mengikuti jejak dunia olahraga dan bisnis Indonesia, nama Susi Hataji sebenarnya bukan nama asing. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting di balik Mahaka Media, grup yang berada di bawah kepemilikan Erick Thohir. Bahkan media Italia pernah menjulukinya sebagai right hand advisor alias tangan kanan Erick Thohir. Susi telah menemani perjalanan panjang Erick Thohir dari masa menjabat sebagai komandan kontingen Indonesia di Olimpiade London 2012 hingga saat Erick Thohir menjadi presiden Inter Milan di Italia. Bersama Erick, ia ikut terlibat dalam pengembangan bisnis Inter, menjadi jembatan komunikasi antara manajemen klub dan pihak sponsor global. Bukan hanya itu, ia juga pernah mengelola situs resmi Real Madrid versi bahasa Indonesia yang waktu itu diluncurkan bekerja sama dengan Mahaka Media. Dengan rekam jejak sebesar itu, tidak heran jika Susi dianggap punya pengaruh besar dalam keputusan strategis Erick Thohir, termasuk yang berkaitan dengan PSSI dan Timnas. Namun, apakah pengaruh itu sampai mengarah pada pengendalian teknis Timnas? Inilah yang masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, di tubuh PSSI sendiri suhu politik internal meningkat tajam. Keterlambatan rapat Exco membuat banyak hal jadi menggantung, mulai dari evaluasi pelatih Patrick Kluivert hingga pembahasan tentang masa depan skuad Garuda. Menurut informasi yang beredar, agenda utama rapat Exco nanti mencakup dua hal besar. Pertama, voting apakah Patrick Kluivert akan dipertahankan atau tidak. Dan kedua, pembahasan peluang kembalinya Sintayong sebagai pelatih. Kabar ini juga datang dari Andre Rosiade yang mengaku sempat mendapatkan info A1 dari orang dalam PSSI. Meski belum tentu semuanya akurat, pernyataannya cukup membuat publik menduga bahwa lobi-lobi internal sedang berlangsung. Dan kalau bicara soal evaluasi, ini bukan sekedar soal kalah menang, masalahnya jauh lebih dalam. Timnas Indonesia yang sebelumnya tampil solid di babak ketiga, tiba-tiba terlihat rapuh di babak keempat. Koordinasi hilang, komunikasi kacau, bahkan mental pemain terlihat drop. Dari hasil analisis banyak pengamat, masalah bukan cuma di taktik, tapi di non-teknis. Seperti atmosfer tim yang tidak sehat, pengaruh luar, dan keputusan yang tumpang tindih. Dan kini, semua itu akan dievaluasi dalam rapat Exco yang katanya baru bisa dilaksanakan akhir Oktober atau awal November.
Namun, rumor lain menyebut rapat ini bukan sekedar evaluasi, melainkan awal dari restrukturisasi total. Tapi soal isu kembalinya STY ke Timnas, STY sendiri sudah membantah hal tersebut. Dengan begitu, banyak yang berasumsi PSSI akan mencari pelatih baru lagi. Inilah kenapa rapat Exco ditunda. Selain karena nikahan anak Erick Thohir, juga karena ada alasan lain yang mungkin bergerak di belakang layar, yaitu pencarian pelatih baru. Beberapa nama yang beredar memang tidak main-main. Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers dan legenda Belanda. Philip Cocu, ex-PSV dan mantan rekan satu tim Kluivert. Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang dikenal dengan gaya taktik modern. Mark van Bommel, ex-gelandang keras Belanda yang kini jadi pelatih sukses di Belgia. Bahkan kabarnya, Erik ten Hag juga disebut dalam rumor, meski kecil kemungkinan datang. Semuanya punya satu kesamaan, jejak kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda, yang sejak era Sintayong dan Kluivert dianggap cocok dengan gaya main pemain muda Indonesia. Pada intinya, sampai di titik ini, satu hal mulai terasa jelas. Setiap kali ada gejolak di Timnas Indonesia, selalu ada bayang-bayang besar yang berdiri di belakang layar. Sementara publik menanti hasil rapat Exco, suara-suara di luar sana terus menggema, mulai dari tuntutan transparansi, desakan reformasi, hingga seruan agar PSSI dibersihkan total. Kini, semua mata tertuju pada satu hal. Apa hasil rapat Exco nanti? Apakah Patrick Kluivert benar-benar akan diberhentikan? Apakah STY akan kembali? Atau justru muncul wajah baru dari luar Eropa? Yang jelas, bocoran demi bocoran yang keluar dari tubuh PSSI menunjukkan betapa tidak solidnya organisasi ini. Ada terlalu banyak suara, terlalu banyak kepentingan, dan terlalu sedikit keberanian untuk berkata jujur pada publik. Dan selama 2S itu masih jadi misteri, selama bayang-bayang pengaruh masih menutupi transparansi, maka kisah kontroversi di tubuh Garuda tidak akan pernah benar-benar berakhir.